kami akan menjelaskan tentang fenomena badan sitokin pada infeksi sel COVID. Yang kedua dengan deteksi virus sel COVID berbasis imunologi. Untuk topik pertama, fenomena badan sitokin akan dijelaskan oleh saya. Jadi COVID ini udah muncul di Wuhan dan beberapa menunjukkan gejala asimptomatik dan simptomatik. Dan keadaan ini diakibatkan oleh cedera alveolar di paru-paru yang menyebabkan kegagalan pernapasan dan berbagai organ akibat peningkatan signifikan produksi sitokin dalam tubuh yang juga disebut dengan sindrom pelepasan sitokin atau badai sitokin. Oleh karena itu, perlu mengendalikan atau menekan badan sitokin pada COVID yang menjadi salah satu strategi manajemen untuk mencegah perkembangan dan menyelamatkan nyawa pasien. Nah, di sini mekanisme dan bahaya badan sitokin yang diinduksi pada COVID-19 yaitu jadi infeksi virus dapat menginduksi respon antivirus di sel tetangga serta merekrut sel imun bawaan dan adaptif. Nah, sehingga seperti makrophage, sel dendritik, sel T, sel B, dan sel NK yang akan mengarah ke kaskade inflamasi yang memperkuat diri dengan cara umpan balik positif. Nah, badan sitokin ini tidak hanya membatasi penyebaran virus, tetapi juga akan menginduksi kerusakan jaringan sekunder melalui sekresi sejumlah besar mediator aktif. Nah, untuk mengendalikannya itu bagaimana? Yang pertama dengan penghambatan sitokin, yang kedua dengan terapi imunoregulasi. Nah, pemberian kortikosteroid yaitu dengan obat methylprednisolone ini akan menghambat HAT dan menurunkan regulasi gen inflamasi. Dan terapi pemurnian darah ini akan menghilangkan mediator inflamasi dan memblokir badan sitokin untuk mengobati penyakit pada pasien kritis. Nah, yang terakhir yaitu terapi sel punca. Sel punca ini akan menghambat aktivasi abnormal sel limfosit T yang akan mengurangi terjadinya badai sitokin. Selanjutnya topik 2 yaitu Jurnal Antibody Detection Assay for COVID-19 Diagnosis. Antibodi adalah protein yang bersirkulasi yang kemudian diproduksi sebagai respon dari paparan struktur asing yang disebut dengan antigen. Awalnya antibodi disebut dengan antitoksin, kemudian diketahui bahwa tidak hanya dikeluarkan pada saat melawan mikrobial, maka disebut dengan antibodi. Antibodi hanya dapat disintesis oleh sel limfofit B. Ada dua bentuk, yang pertama reseptor antigen yang berfungsi sebagai reseptor antigen. Yang kedua itu antibodi yang disekresikan yang berfungsi untuk melindungi mikroba. Antibodi juga disebut dengan imunoglobulin. Deteksi COVID-19 bisa dideteksi menggunakan RT-PCR. Namun kinerja RT-PCR itu sangat bergantung pada RNA virus target yang dipilih. Selanjutnya ada tes alternatif seperti tes antibodi. Tes ini ada 3 macam. Yang pertama ada CELIA, ELISA, dan yang terakhir ada ELVIA. Masing-masing mempunyai kelebihan. Untuk tes antibodi, yang pertama CELIA ini lebih unggul dibandingkan dengan tes asam nukleat. Proses pengerjaannya itu cepat. Yang kedua itu ada ELISA. Diagnosis ini menggunakan teknik konvensional. Proses ini lumayan rumit dan memakan waktu, tetapi kelebihannya jika kombinasi IgM ELISA dengan PCR secara signifikan meningkatkan positif menjadi 98,6% dibandingkan dengan tes PCR saja. Dan yang terakhir ada ELVIA. Tes imunokromatografi ini untuk diagnosisnya cepat, mudah digunakan. Tes ini hanya menggunakan emas koloid untuk mendeteksi antigen, patogen, atau antibodinya. Tetapi menurut penelitian Jepang, tes ini tidak direkomendasikan untuk tes antibodi karena diagnosis pertamanya tidak akurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.